Yesus, kami lihat Tuhan, betapa Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, kasih-Mu gak terbatas buat kami. Terima kasih banyak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari malam hari ini dimanapun kita berada, mari kita boleh datang di hadapan Tuhan. Tidak merupakan suatu kebetulan kita boleh datang bersama-sama di tempat ini. Dan juga saat Bapak Ibu Saudara ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita mau ambil waktu, sempatkan waktu sebentar untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami nyatakan bahwa Engkau Bapa Allah yang baik. Bapa yang sangat baik. Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang sungguh besar. Perlindungan, penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau yang mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Kami menyatakan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu akan Engkau Yesus. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu bersama-sama datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Ucapan syukur kami, apa yang ada dalam hidup kami, keadaan apa yang nyata dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau lah yang berdaulat penuh dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Syakaralamaya syakar. Kiralamaya syakaralamaya. Haleluya. Yesus. Nyatalah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Mu yang memegang hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah ya di hidupku. Mari kita membawa ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
Kami naikkan syukur kami. Oh ya Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau berikan atas kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus buat waktu-waktu yang indah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu limpah atas kami. Oh ya Tuhan, selalu baru, terlambat pertolongan-Mu besar, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi gereja Tuhan, kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, segenap hatimu Engkau datang kepada Dia, nyatakan rasa cinta-Mu, rasa kerinduan-Mu melalui pujian-Mu malam hari ini. Oh ya Yesus, melimpah kasih-Mu Tuhan. Oh sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Terima kasih kami boleh bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Oh ku naikkan syukurku ya buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari Kiara lamanya Shekaya lama. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru. Yes. Terlambat pertolongan-Mu Tuhan, tidak akan pernah terlambat.
lebar kasih setiamu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, panjang dan lebar kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Oh, selamanya kasih-Mu tak berubah. Haleluya. Mari gereja Tuhan, mari Engkau berseru datang kepada Tuhan malam hari ini. Sebab Dialah yang baik, sebab Dialah yang peduli, Dialah yang peduli dalam hidupmu, Dialah yang mengerti, tidak pernah terlambat akan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, aku percaya setiap hari kulihat kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Oh, ku percaya akan mujizat-Mu. Sampai saat ini kami bawa hidup kami percaya kepadamu. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Kuasa-Mu sungguh besar, kuasa-Mu nyata. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Nya adakan kekuatan yang baru. Mari Engkau datang saat malam hari ini, Engkau yang lemah, Engkau yang letih. Oh, Tuhan akan berikan kekuatan. Nyatakan kelemahan-mu. Oh, Yesus akan berikan kekuatan yang baru. Di saat engkau lemah, nyata kuasa Tuhan. Oh, sembah Dia di dalam roh. Shikara labara 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 laba yes. Shikara labara labara laba yes. Haleluya, haleluya. Bangun rohmu malam hari ini. Inilah kesempatan yang terindah. Hira labara 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 laba. Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Shadariya lalabo, shidiriya lalabo, kira laba yaso. Haleluya, haleluya. Oh, glory. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak ada manusia yang ditinggikan, hanya Engkau Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Yesus Raja yang berkuasa selamanya. Shirerere-aralamaya so. Kiralamaya syaralama. Mari kita terus boleh mengingat akan kasih cinta Tuhan. Kita harus percaya, dulu kita sudah pernah ditolong Tuhan. Kita harus percaya bahwa saat-saat ini Tuhan juga sanggup untuk menolong hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Janjinya iya dan amin.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Engkau Tuhan, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, mari katakan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari engkau boleh angkat tanganmu yang percaya, katakan, Engkaulah sumber. Amin Tuhan. Tempat persembunyianku. Ya, Engkau penolong di dalam susahku. Tempat perlindunganku hanya Engkau Tuhan. Tidak ada tempat lain, hanya Engkau Yesus. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari nyatakan, oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Ya, Engkau penolong di saat susahku. Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya Engkau Yesus. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi kita boleh menyatakan bahwa Dia sumber. Engkaulah sumber, Yesus. Ya Tuhan, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Saya undang hamba-Nya, sembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Kalau kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi, mencintai setiap kami apa adanya kami. Bahkan di tengah-tengah keterpurukan kami, di tengah-tengah kegoncangan iman kami, Tuhan Engkau tidak menolak atau menjauh daripada kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu dekat dengan kami. Siap untuk selalu menolong, menopang kami, memberikan kami kekuatan yang baru buat kami semua. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab kami perlukan firman itu menjadi kekuatan. Firman-Mu adalah jalan bagi kami. Firman-Mu terang, firman-Mu hikmat. Dan firman-Mu adalah mujizat bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus ini kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan terobos hati kami. Engkau ubahkan kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara yang ada di ruangan ini bersama-sama ataupun saudara yang saat ini mengikuti doa malam online di rumah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita siap untuk kita menerima anugerah demi anugerah yang Tuhan itu sudah siapkan buat setiap kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terus berharap dan mengandalkan Dia. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita semua semakin fokuskan hati kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita memiliki tema yaitu Allah yang menyertai kita. Dia yang selalu menyertai bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Siap menopang, menolong kita, memberikan jalan keluar. Dan Dia punya rencana yang baik buat setiap kita. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya ketika Tuhan berkata, aku menyertaimu, Tuhan ingin jalan bareng dengan kita. Ya, Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa jalan bareng dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Ini perlu kita belajar, ya. Dengan siapa Tuhan mau berjalan bersama, jalan bareng gitu, Saudaraku. Kalau orang berjalan bersama tentu ada kesepakatan berdua, ya. Kita mau kemana nih tujuannya, seperti itu. Kalau kita mau jalan bareng dengan Dia, kita harus cocok ngomongnya, ngobrolnya, nyambung gitu ya ngomongnya. Nah demikian juga Bapak Ibu, Tuhan inginkan kita semua ini mau jalan bareng dengan Tuhan. Kita rindukan Tuhan Engkau menyertai kita. Bukan cuma kita mau jadikan Tuhan itu mungkin sebagai pengawal kita, hanya siap untuk menolong kita saja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu tahu kalau kita mau jalan dengan Tuhan, bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan, Tuhan yang mimpin kita, Tuhan yang tahu jalannya yang terbaik, Tuhan tahu caranya yang terbaik, Tuhan tahu bagaimana saudaraku menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak bisa lagi saudaraku kalau kita mau jalan bareng dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, saudaraku kita mau kita sendiri. Tapi kita harus cari tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Apa firman Tuhan yang katakan buat setiap kita. Apa janji-janji Tuhan buat setiap kita. Apa visi-visi Tuhan buat setiap kita. Saudaraku, sebab itu supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu hari saudaraku ketika dikatakan hamba Tuhan yaitu Musa ini mati. Maka Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa, untuk meneruskan membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian. Mari kita akan baca firman Tuhan ini dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa membayangkan ya, ketika kita dalam posisi seperti Yosua, dia melihat seorang pemimpin besar Musa melakukan begitu banyak mujizat-mujizat, perkara-perkara besar, hikmatnya begitu luar biasa. Saudaraku, sedangkan ketika Musa ini mati, Yosua harus menggantikannya. Yosua bisa membayangkan tentang keberadaan dirinya, belum berpengalaman, masih muda, ya, dia harus menghadapi bangsa Israel, orang yang keras kepala, tegar tengkuk, suka komplain, ya, suka protes, tidak pernah puas. Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa membayangkan ketika saat itu betapa rasa takutnya. Apakah saya sanggup? Apakah saya bisa melakukan tugas yang sebesar itu, Saudaraku? Dan firman Tuhan ini berkata kepada Yosua, ya, jangan takut Yosua, ya, sebab sama seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dan engkau akan menduduki tanah perjanjian, bahkan setiap tanah yang diinjak telapak kakimu itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar Bapak Ibu, untuk kita jalan dengan Tuhan memang bukan jalan yang mudah. Tetapi justru kita mau disertai Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berarti saudaraku ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak persoalan yang harus dihadapinya. Tetapi saudaraku, kita jadi orang Kristen ya, kadang kita capek, kita katakan gini sama Tuhan, Tuhan, mbok jalannya tuh yang enak gitu loh Tuhan. Kenapa selalu buat deg-degan? Kenapa Tuhan selalu pakai bergumul dan pakai nangis gitu? Kenapa Tuhan mesti harus susah-susah rasanya ikut Tuhan seperti ini? Saudaraku, justru di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, yang paling sukar, yang mustahil, penuh dengan tantangan. Di situ Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Disitulah kita akan melihat bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Tuhan ingin kita menjadi berkat di tengah dunia ini. Untuk kita boleh menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak tertandingi dengan apapun juga. Tuhan yang bisa menolong kita mengatasi segala macam persoalan tantangan yang ada. Nah, ketika Yosua ini dia sedang merasakan satu pergumulan di dalam hati. Sebab itulah firman Tuhan ini selalu mengatakan sampai 3 kali, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan sampai kamu kecut tawar hati ya. Saudara, hal yang pertama yang perlu saudaraku, dikatakan ayat yang ke-8, perkatakanlah firman Tuhan. Kalau kita mau jalan dengan Tuhan,
Kita tahu jalannya bukan jalan yang mudah. Tapi Tuhan berkata, perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Terus ucapkan, terus perkatakan. Betapa dahsyat firman, betapa dahsyatnya saudaraku janji Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika dia sedang mengalami satu pergumulan seperti saudara dan saya. Ya. Saudara mungkin juga merasa seperti Yosua, terkadang harus memimpin di keluarga yang sukar, harus memimpin di FA yang sukar. Orang-orangnya enggak gampang diatur, enggak gampang dipimpin. Kita mungkin menghadapi karyawan yang enggak mudah, yang selalu bikin pusing. Kita mungkin menghadapi masalah di mana kita mungkin seperti orang yang sedang akan dikejar sama Firaun. Ya, persoalan demi persoalan, saudaraku, mengejar kehidupan kita. Sakit penyakit kah? Masalah problem ekonomi. Saudaraku, itu selalu ada di hadapan kita. Bahkan melayani pun penuh dengan tantangan. Tetapi seperti Tuhan katakan, ketika dirasakan Yosua hatinya mulai galau. Hatinya rasanya ingin kecut, ingin tawar rasanya. Aduh, rasanya begitu berat Tuhan. Ini apa tanggung jawab ini Tuhan. Rasanya saya nggak sanggup menghadapi bangsa ini Tuhan. Tapi dia selalu ingat apa yang Tuhan katakan. Dan dia mulai memperkatakan, yang menyertai Musa adalah Tuhan. Yang membuat Musa jadi hebat, Musa jadi luar biasa. Juga karena Tuhan, demikian Tuhan berjanji. Dia akan menyertai aku seperti dia menyertai Musa. Dan Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan saya. Dan Tuhan berkata, tidak ada musuh yang bertahan di hadapanmu. Engkau dapat menaklukkan setiap musuh. Engkau dapat menaklukkan persoalan. Engkau dapat menjadikan segala sesuatunya lebih daripada pemenang. Oleh karena aku yang menyertai engkau. Jadi Yosua memperkatakan apa yang pernah dikatakan Tuhan kepadanya. Aku pasti akan menduduki negeri itu. Saudara, hari-hari yang seperti ini, kita perlu memperkatakan begitu banyak firman Tuhan, janji Tuhan, untuk terus kita ucapkan terus menerus. Karena ketika kita mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, maka kita menjadi kuat yang tadinya kita lemah. Kita menjadi bangkit, kita menjadi kuat. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan terus menerus, janji Tuhan kita perkatakan. Saudara ingat bahwa di dunia ini saudaraku, kita ini menghadapi musuh dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu dia adalah pendakwa, dia adalah bapak segala dusta. Dia adalah si mulut besar itu yang tidak pernah mengatakan tentang kebaikan saudara. Tetapi dia selalu menuduh mendakwa kita. Mengatakan bahwa kita tidak mampu, kamu lemah, kamu ini loyo, kamu ini orang yang ada dalam kutuk, kamu ini orang yang gagal, kamu tidak kayak dia itu loh hebat, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu itu sudah sakit, kamu itu sudah divonis, kamu tidak bakalan kamu bisa sembuh. Ekonomimu, bisnismu untuk bangkit lagi, apalagi di masa kini, untuk yang akan datang lebih lagi, gak akan pernah bangkit. Itu kata musuh, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kata si mulut besar, yaitu si pendusta itu. Tapi saudaraku, bagaimana caranya kita mengalahkan musuh ini? Yaitu dengan memperkatakan firman Tuhan. Ketika Yosua lemah, ketika Yosua merasa terdakwa dirinya, ketika Yosua ini dia merasa terteror menghadapi musuh, menghadapi persoalan, dia rasa tidak mampu. Apa yang dia lakukan? Memperkatakan firman, memperkatakan firman. Sebab firman itu seperti pedang, saudaraku. Itulah pedang roh di mana firman akan berperang ganti kita. Melawan musuh-musuh kita. Ketika kita mengucapkan firman, dalam nama Yesus pasti saya bisa. Dalam nama Yesus saya tahu Tuhan yang menyertai saya. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan.
iblis mengatakan, oh rumah tanggamu sudah di ujung tanduk, mana bisa diperbaiki. Apalagi kalau sekarang proses perceraian sudah berjalan, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hanya bisa memperkatakan firman Tuhan. Dan ketika kita perkatakan firman Tuhan, saudaraku, kita sedang berperang melawan musuh. Firman itu berperang ganti kita. Dan saudaraku, kita percaya tidak ada yang pernah bertahan menghadapi Yosua. Demikian juga ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, tidak akan ada musuh yang tetap bertahan menghadapi engkau. Engkau pasti lebih daripada pemenang. Musuh akan lari dan engkau akan mengalami damai sejahtera. Saudara, biarlah hari-hari yang seperti ini. Kita mau melihat satu mujizat, kita mau melihat terobosan, kita mau melihat kuasa Tuhan untuk dinyatakan buat setiap kita. Janji-janji Tuhan dinikmati buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari jangan kita mendengar suara musuh. Jangan pernah katakan yang negatif di mulut kita. Jangan pernah katakan yang sia-sia di mulut kita. Tapi mulai memperkatakan firman, mengucapkan janji Tuhan buat setiap kita, dan kita percaya bahwa firman itu adalah dahsyat dan luar biasa. Kita mendeklarasikan firman Tuhan, baiklah aku dan seisi rumahku. Ya, ayo kita mendeklarasikan firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dia akan menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita melihat, saudaraku, keadaan dunia, kita mulai melihat persoalan masalah kita. Iblis membuat masalah itu menjadi makin besar. Tetapi kalau kita mulai memperkatakan firman Tuhan, kita menjadi kuat. Kita akan tetap mampu berjalan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, iblis akan lari daripada kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai 11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ketika kita mengucapkan firman, memperkatakan firman, mendeklarasikan firman janji Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Iman kita bangkit, saudaraku. Iman kita bangkit. Dan dikatakan firman itu tidak jauh dari kamu. Dikatakan karena firman itu sudah ada di mulutmu. Dikatakan itulah firman iman. Hatimu percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Karena kamu deklarasikan terus menerus. Yang awalnya mungkin kita masih ragu janji Tuhan. Tetapi karena kita deklarasikan terus menerus. Kita perkatakan terus menerus. Saudaraku, iman kita menjadi bangkit, saudara. Ketika iman kita bangkit, saudaraku, pasti ujung-ujungnya kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat hal yang mustahil itu dinyatakan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau kita mengaku dengan mulut kita dan kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia juru selamat kita. Dia yang sudah mati, Dia bangkit. Untuk siapa? Untuk kita. Dia sudah tebus semuanya di atas kayu salib. Dia sudah tanggung kegagalan kita, sakit kita, dan semuanya kutuk kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sehingga pertukaran sudah terjadi, kita terima anugerah. Bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian kita, tapi itu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kita memperkatakan firman Tuhan bukan karena kita ini layak atau tidak layak, tapi karena kita sudah terima anugerah itu. Jadi kita percaya, kita yakin, kita memperkatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau yang sudah menanggung sakit penyakit saya
di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sakit saya ini, sakit saudara apa? Autoimunkah? Leukemia kah? Saudaraku, kanker kah? Atau sakit apa? Mungkin hari ini ada yang sakit kena virus corona. Saudaraku, percaya virus corona baru ada sekarang. Tapi 2000 tahun yang lalu sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Yesus mengatakan itu sudah selesai. Semua penyakit kita sudah ditanggungnya. Kegagalan saudara apa hari ini? Rumah tangga kah atau mungkin bisnis kita? Semuanya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita boleh memperkatakan dengan iman, memperkatakan dengan yakin, memperkatakan dengan percaya bahwa Yesus Kristus sudah melakukan dan menyelesaikan semua bagi kita. Dikatakan barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangkitkan iman kita. Kita mau jalan dengan Tuhan, mulai perkatakan firman Tuhan. Jadilah kuat dan jadilah kuat. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan, maka musuh akan lari daripadamu. Perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, maka imanmu akan bangkit dan kau pasti akan melihat mukjizat demi mukjizat. Musuh sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Tuhan sendiri berkata, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi engkau. Apapun musuhmu, Goliat apakah yang ada di hadapanmu? Raksasa apakah yang ada di hadapanmu? Persoalan sebesar apakah yang sedang kau hadapi? Saudara, semuanya dapat diselesaikan oleh karena iman percaya kita kepada Dia. Ayat yang terakhir dalam Markus 11 ayat 22. Markus 11 ayat 22 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudaraku, Tuhan mau tidak ada lagi perasaan di hati ini, rasa bimbang atau keraguan. Yang Tuhan mau percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Kita hanya percaya apa yang Tuhan katakan. Kita tidak percaya kepada kenyataan yang ada sekarang ini. Karena yang firman Tuhan katakan, itulah kenyataannya kita, saudaraku. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita percaya ini hari-hari Tuhan ingin menyatakan kuasanya, mujizatnya. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, Tuhan ingin menyatakan akan kemuliaannya buat setiap kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita semua bangkit dari setiap keberadaan kita semua. Kita ingin jalan bareng dengan Tuhan. Kita ingin Tuhan yang pimpin hidup kita. Hari-hari ini pesan saya, sering membaca firman Tuhan, bahkan renungkan firman. Perkatakanlah firman Tuhan menjadi rema. Adakah saudara hari ini, saudara belum tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Janji apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara? Firman apa yang telah bicara kepada saudara? Kalau mungkin saudara sudah mulai mengubur janji itu. Karena saudara merasa janji itu sudah terlalu lama, saya sudah kuburkan itu. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ambil kembali janji itu. Pegang kuat-kuat janji itu dan mulai perkatakan kembali. Sebab inilah saatnya, inilah waktunya. Tuhan ingin menyatakan bahwa janji itu menjadi nyata buat setiap kita.
Beberapa tahun lampau, saudara. Ya, ketika Tuhan berjanji memberikan kepada saya rumah yang besar, ya rumah keluarga itu yang sudah ditinggalkan. Waktu itu Tuhan berkata, aku akan kembali memberikan kepadamu. Saudara, dulu saya mengimani, tapi berjalannya waktu demi waktu, tahun demi waktu, tahun, saudaraku. Saya sudah lepaskan dan saya sudah tidak mengingat kembali. Sampai 15 tahun kemudian rumah dijual, saudara. Saya tidak punya uang, kami tidak punya uang, ya. Lalu ditawari, enggak mau karena kami enggak ada uang. Betul-betul habis, enggak ada uang, saudara. Lalu saudara, saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan, kalau saya disuruh beli, saya enggak mau, memang enggak punya uang. Tapi kalau saya dikasih mau, karena Tuhan dulu sudah ngomong, kalau Tuhan mau kasih rumah itu. Ditawari lagi, diturunkan harganya. Saya bilang enggak mau, saya enggak punya uang. Tapi saya ngomong sendiri sama Tuhan, Tuhan saya ditawari beli, saya enggak mau Tuhan. Tapi saya maunya, saya dikasih sama Tuhan karena Tuhan sudah pernah ngomong. Akhirnya rumah itu dibeli orang, saudara. Tapi saudara, Tuhan berkata kepada saya jalan di sini pagi-pagi ya, di pinggir gereja ini, di lorong situ. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan rumah Tuhan sudah jadi, sudah bagus pada waktu itu saudara ya. Sudah jadi, sudah bagus. Saya tengok ke bawah itu genteng rumah saya di situ ya. Rumah hambamu ini bocor semua loh Tuhan, hujan-hujan gini. Tapi saya sukacita karena rumah Tuhan sudah jadi. Tuhan berkata, orang menabur itu menuai. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan hambamu ini nabur, hambamu tidak mancing berkat Tuhan. Tapi hambamu cinta kepada Engkau. Tapi karena firman-Mu mengatakan, seperti saya disadarkan Roh Kudus. Tapi firman-Mu mengatakan, aku percaya Tuhan. Ketika itu hati saya mau lonjak saudaraku. Saya loncat-loncat di situ. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Seperti saya sudah mendapatkan. Tuhan berkata, percaya adalah percaya. Seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Itu sambil masak, sambil beraktivitas. Saya cuma ngomong, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Yang tahu bahasa saya ini saya percaya itu cuma saya dengan Tuhan. Karena komunikasi dengan Tuhan itu. Lalu saudaraku, 1 minggu kemudian terjadilah saudaraku. Bahwa dipanggil saudara yang punya rumah untuk membeli rumah itu. Dengan apa akhirnya? Membayarnya itu bisa nyicil. Lalu uangnya dari mana? Semuanya itu dari Tuhan. Saudaraku, tidak mungkin saudaraku kalau pada saat rumah itu sudah jatuh ke tangan orang. Tapi Tuhan mengatakan begini, jarahan pahlawan dapat direbut kembali. Dikatakan, tawanan orang gagah dapat lolos. Itu firman Tuhan bicara. Jadi saya juga ganti mengatakan sekarang, jarahan pahlawan dapat direbut kembali. Tawanan orang gagah dapat lolos. Saya katakan begitu saudaraku. Dan itu cara Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Seorang ibu punya anak itu autis. Lalu dikatakan seorang hamba Tuhan. Jangan khawatir Bu. 10 tahun kemudian anak ini dia sembuh 100% dia normal. 10 tahun kemudian anak ini tidak ada perubahan sedikit pun. Tapi setiap pagi dia tumpangi tangan anaknya dan berkata, Tuhan sudah ngomong, kamu sembuh 100%. Tuhan sudah ngomong 10 tahun kemudian kamu sembuh 100%. Dan sekarang kamu sudah 10 tahun, apa yang dikatakan Tuhan, kamu sembuh 100%. Anak itu sembuh 100%, Bapak Ibu. Ada seorang dia terkena sakit leukemia.
Waktu dia berdoa sama Tuhan, dia berkata, Tuhan sakitku sudah kau tanggung di atas kayu salib. Di tubuhku ini aku menolak itu sakit, semua itu sakit, tidak ada lagi Tuhan. Lalu dia ngalami mujizat, dia disembuhkan. Beberapa tahun kemudian dia ngalami sakit lupus autoimun. Saudara, dia juga mengatakan, Tuhan kalau dulu saja saya disembuhkan Tuhan. Demikian juga sekarang saya juga disembuhkan Tuhan. Dan dia disembuhkan, dapat mujizat, dia sembuh. Hari ini apa menjadi masalah saudara, persoalan saudara? Firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu tidak bimbang, kamu akan menerimanya. Dan kamu bisa berkata kepada gunung ini tercampak ke laut dan gunung itu akan taat kepadamu. Dia akan tercampak ke laut. Hari ini yang Tuhan mau, adakah hati yang sungguh-sungguh percaya? Adakah hati yang betul-betul kita siap terima akan janji Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan siap melakukannya. Saya percaya kita semua, mari kita mempersiapkan diri. Setiap firman yang keluar dikatakan, yang kita perkatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan kembali dengan hasil. Dia akan kembali dengan buahnya. Hari ini saya percaya ketika kita semua memperkatakan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, kita akan mengalami panen mujizat. Haleluya, amin. Rumah tangga dipulihkan, bisnis diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh saudaraku, ada banyak hadiah-hadiah yang Tuhan juga sudah siapkan bagi kita. Kita diberkati untuk kita bisa menjadi berkat. Kita bisa bersaksi di tengah dunia ini bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Oh rawasyatakaya ramadasyatakaya. Oh raralama syandaya. Oh yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya ke Tuhan yang tak Pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Mari angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu, akan firman-Mu. Tuhan bahwa Engkau sanggup, Engkau berkuasa melakukan segalanya bagi kami Tuhan. Oh Sandakaya Ralabata Sakaya. menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, Percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. mari kita sembah Tuhan, mari sembah. Indaya Ralama Sheke Ralama Ralama Ya Sakya. Mari muliakan Tuhan, agungkan Dia, besarkan Dia. Haleluya, haleluya. Kita para masyarakat Indaya Ralama 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 Se. Kita Ralama Se. Haleluya.
hari ini Tuhan, setiap kami menangkap akan firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu ajaib berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu akan mematahkan setiap siasat musuh, setiap kekuatan musuh. Firman-Mu akan membangkitkan iman kami, dan firman-Mu akan melaksanakan mujizat. Ketika ketakutan kami pergi, iman kami dibangkitkan. Kami akan melihat perkara-perkara besar dinyatakan. Yang sakit sekarang menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan membukakan jalan-jalan yang baru bagi kami. Bahkan terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Kami dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap keluarga dipulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan, keluarga yang sudah pergi meninggalkan rumah, mereka akan kembali ya Tuhan. Mereka akan membangun rumah tangga yang manis, yang indah di dalam Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau melihat setiap air mata, Kau melihat setiap pergumulan, dan kami percaya hari ini firman-Mu menghapus setiap air mata kami, menjadikan kami kuat kembali. Percaya adalah percaya, seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga saat ini, malam ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk kota Blora ini Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk kota Blora ini. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan. Tuhan memberikan perlindungan buat kota ini. Tuhan memberikan keamanan bagi kota ini. Tuhan melawat setiap penduduknya di kota ini. Bahkan orang-orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang terpapar virus, mereka pun mengalami mujizat kuasa Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kota kami ya Tuhan. Kota ini ada di dalam pandangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Engkau berdaulat atas kota ini ya Tuhan. Pagari kota ini dengan pagar tembok berapi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kota Blora ini. Engkau mengangkat virus-virus yang ada di kota ini. Engkau memberikan damai sejahtera. Datang kerajaan-Mu di kota ini seperti di surga. Kami berdoa untuk pemerintahan, baik yang ada di kota Blora maupun yang ada di bangsa kami ini, pemimpin kami, presiden dan seluruh aparat terkait. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, penuhkan mereka dengan hikmat bijaksana, membawa bangsa kami ini kepada rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berdaulat memimpin, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera di dalam Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong. Oh, masalah-masalah yang terjadi di bangsa kami, baik itu krisis-krisis yang terjadi, baik itu krisis ekonomi, krisis sakit penyakit, maupun Tuhan krisis sosial yang sedang terjadi. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Krisis politik kami serahkan Tuhan. Engkau sendiri akan campur tangan. Engkau sendiri akan menolong bangsa kami ini. Demikian juga hari ini kami mau bawa seluruh tim medis. Kami berdoa Tuhan, tolong jaga mereka, keluarga mereka, semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Ini waktunya Tuhan, Kau menyatakan kemuliaan Tuhan, terobosan Tuhan, di mana jiwa-jiwa mereka Tuhan, mereka boleh diselamatkan, mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan, ini waktunya terang Tuhan bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kau bangkitkan Tuhan umat Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Horala masyatakaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kembali kepada Tuhan. Horala masyatakaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan Pulang dengan membawa firman, pulang membawa janji Tuhan. percaya Kau Tuhan Oh, Nahramana Sakti Ramasyatakaya. menepati Engkau tidak pernah salah berjanji kepada kami Tuhan. Engkau berkuasa menepati janji-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan Katakan, aku lebih daripada pemenang. Oh, Ramasyatakaya. Kami percaya
kita pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan urapan yang baru, pulang dengan kebangkitan besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau pulang sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Demikian Allah menyertai Musa, Allah menyertai Yosua, Allah juga menyertaimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, diberkatilah engkau dengan kesehatan, dengan kekuatan, diberkati rumah tangga, diberkati masa depanmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan janji-janji Tuhan terjadi, digenapi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, tanganmu telah terima mujizat. Terima itu, terima saat ini, dan pegang, bawa pulang dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berkata, amin. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Tuhan. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami